Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, di hadapan saya adalah Al-Quranul Karim, kitab suci umat Islam di seluruh muka bumi. Bacaannya sama, hurufnya sama, dan cara dan maknanya pun sama, semua sama. Kitab suci ini mempersatukan semua umat Islam di muka bumi. Namun demikian, kendati pun umat Islam diberi pegangan dalam bentuk sebuah Al-Quranul Karim, ia tetap saja berisi lembaran-lembaran yang di dalamnya terdapat teks-teks mati. Apakah yang dimaksud dengan teks mati? Ketika saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya, itu sesungguhnya adalah teks mati. Kenapa begitu? Karena pemilik firman ini berada jauh di arsy sana. Dia yang maha suci tidak pernah menampakkan dirinya ke muka bumi ini, hanya meninggalkan jejak dalam bentuk teks-teks mati. Karena itu menjadi kewajiban kita umat Islam untuk menghidupkan teks-teks mati ini. Bagaimana caranya? Gampang caranya. Caranya adalah kita menghidupkan teks-teks mati ini. Carilah kawan-kawan untuk teks mati ini. Di dalam bahasa Inggris, setiap kali Anda menemukan kata yang di depannya diawali dengan kata-kata co, itu pasti kalimat itu mengandung arti bahwa ia meliputi lebih dari satu orang. Sebagai contoh, conversation, pasti orang yang terlibat conversation lebih dari satu orang. Coordination, pasti orang melakukan koordinasi lebih dari satu orang. Cooperation. Nah, co dalam bahasa Inggris disebut bermakna kawan. Maka ketika dikatakan konteks, itu adalah kawan dari teks mati ini. Apakah kawan dari teks mati ini? Kita tahu bahwa ternyata kawan-kawan dari teks mati ini adalah misalnya ilmu-ilmu sosiologi, teologi bangsa Arab, antropologi bangsa Arab, histori bangsa Arab, asbabun nuzul, asbabul wurud, dan seterusnya. Itu adalah kawan dari teks-teks mati ini. Hanya dengan demikian kita bisa memahami Al-Quran dengan baik. Tapi kalau orang malas baca, orang malas bertanya, orang malas berguru, orang malas datang ke majelis taklim, tapi ingin memahami kitab suci Al-Quran dengan diri sendiri, insya Allah dia akan gagal. Karena yang dihadapi adalah teks-teks mati. Carilah kawan dari teks itu dalam bentuk belajar, menuntut ilmu, bertanya kepada orang yang ahlinya. Pemirsa dimanapun Anda berada, Al-Quranul Karim yang saya sedang pegang ini adalah firman suci yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya yang terbuat dari energi listrik yang bernama malaikat Jibril. Dia harus super cerdas, karena begitu Allah berfirman sekali saja, itu kemudian terekam dalam otak yang sangat cerdas milik malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian turun ke muka bumi ini, lalu mentransfer apa yang terekam dalam pikirannya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Itulah sebabnya pemirsa dimanapun Anda berada, para nabi dan lebih khusus lagi Nabi besar Muhammad SAW haruslah orang yang sangat cerdas. Karena ibarat Bluetooth, ini handphone, ini dua handphone, ini satu informasi, ini di sini ada informasi lain, ditransfer. Ini seolah Jibril, ini seolah para nabi termasuk Nabi besar Muhammad SAW. Informasi ini ditransfer, kemudian terekam dengan baik oleh para penerimanya. Inilah yang sekarang kita baca dalam bentuk kitab suci Al-Quranul Karim yang kita baca. Pemirsa dimanapun Anda berada, para malaikat Allah gambarkan di dalam Al-Quran, arsy Allah itu berada di alal ma, summa stawa alal ma. Allah sekarang berada di arsy itu di bawahnya adalah air atau hidrogen. Di bawah hidrogen ini bertriliun-triliun malaikat bertawaf siang dan malam, dan mereka hanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, makanan para malaikat adalah tasbih. Makanan para malaikat adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat zikir yang baik. Yang karena itu
ketika ayat Quran firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Jibril, mereka sangat sekali ingin mendengarkan firman Allah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mampu karena Allah Maha Suci dan getaran suara Allah membuat mereka pingsan seperti yang diabadikan di dalam Quran surat Saba ayat 23. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Artinya, ketika mereka ingin sekali mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bisa, kemudian mereka dibuat pingsan. Begitu mereka pingsan, mereka siuman kembali lalu berkata kepada sesama mereka, barusan apa ya yang kira-kira dikatakan oleh Tuhan kita? Lalu mereka menjawab sendiri, pasti perkataan yang benar. Wa huwal aliyyul azim, wa huwal aliyyul kabir. Sesungguhnya Allah Maha tinggi dan Maha besar. Pemirsa dimanapun Anda berada, dengan kata lain firman Allah yang barusan saya bacakan, yang Al-Qurannya direkam dalam bentuk rekaman lembar-lembar Quran ini adalah kalimat-kalimat suci yang kalau kita baca insya Allah akan menjadikan hidup hati kita. Selamat menjalankan puasa, rajin-rajinlah membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rahmat Allah turun kepada Anda semua. Saya Helmi Hidayat, sampai bertemu dalam episode yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.